Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 406, Bisakah Berevolusi? Wajah Huang Xiaolong tetap tenang seperti biasanya. Oh, mengapa aku tidak berani datang? Balasan Huang Xiaolong membuat niat membunuh di mata Li Molin semakin kuat. Dia tersenyum, tetapi tidak sampai ke tatapan dinginnya. Huang Xiaolong, apakah kamu benar-benar berpikir hanya karena kamu menaklukkan beberapa skarab mayat racun, kamu tak terkalahkan di antara langit dan bumi ini? Kami memiliki baju sirah naga ilahi, skarab mayat racun milikmu tidak berguna melawan kami. Begitukah? Huang Xiaolong menjawab dengan acuh tak acuh. Huang Xiaolong, serahkan cincin pengikat dewa dan mutiara jiwa absolut. Liu Yang, yang berdiri di samping Li Molin, menyela dengan dingin, jangan pernah berpikir kau bisa lari, ruang di seluruh area ini telah kami kunci menggunakan benang ulat sutra emas, jika kau dengan patuh menyerahkan cincin pengikat dewa dan mutiara jiwa absolut, kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan lebih nyaman. Benang ulat sutra emas adalah benda spiritual langka yang dapat memutus koneksi ruang. Meskipun seorang ahli alam Sein dapat memanipulasi ruang, jika ruang terkunci sepenuhnya, mereka pun tidak dapat melarikan diri. Wajah Zhao Su dan Zhang Fu menegang, benang ulat sutra emas. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga Dewa Templar memiliki hal seperti itu. Keduanya menyadari betapa mengerikannya benang ulat emas legendaris yang diproduksi setiap 10.000 tahun. Benang itu cukup kuat untuk menguliti daging seorang ahli alam Sein. Ketajaman benang ulat emas terlihat jelas. Namun, Huang Xiaolong terang-terangan mengabaikan Liu Yang, mengalihkan perhatiannya ke kelompok Chen Tianqi, memperlihatkan cincin Asura di jarinya. Saat cincin Asura muncul, ia memantulkan kilatan dingin di bawah sinar matahari terbenam, memancarkan kekuatan misterius yang tidak dapat diganggu-gugat. Cincin Asura. Kelompok pemimpin domain di belakang Chen Tianqi sedikit memucat melihat cincin Asura, namun ada kegembiraan yang tak terlukiskan di mata mereka pada saat yang sama. Cincin Asura merupakan simbol tertinggi gerbang Asura. Huang Xiaolong membentak, melihat cincin Asura seperti melihat sang penguasa, berlututlah. Suara Huang Xiaolong membawa kekuatan yang mengguncang pikiran mereka. Kelompok pemimpin domain di belakang Chen Tianqi bergetar. Lutut mereka sedikit menekuk, hendak berlutut memberi hormat ketika teriakan keras Chen Tianqi menyadarkan mereka. Chen Tianqi menatap Huang Xiaolong dengan sinis. Huang Xiaolong, apakah menurutmu hanya dengan cincin Asura, kau benar-benar penguasa gerbang Asura? Sungguh konyol. Aku menggantikan posisi penguasa berdasarkan suara bulat dari semua pemimpin domain, jadi akulah penguasa yang sah. Huang Xiaolong, karena kau adalah murid guruku, itu berarti kau juga murid gerbang Asuraku. Melihat penguasa ini, mengapa kau tidak berlutut untuk memberi hormat? Sambil berkata demikian, Chen Tianqi menatap Zhao Su dan Zhang Fu, lalu memerintah dengan nada tegas, Zhao Su, Zhang Fu, di hadapan penguasa ini mengapa kalian tidak berlutut memberi hormat? Kalian berdua tahu betul bahwa mereka yang tidak berlutut saat melihat penguasa akan dianggap sebagai pengkhianat. Ekspresi Zhao Su dan Zhang Fu menjadi suram. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa Chen Tianqi akan membalikkan keadaan, menuduh mereka sebagai pengkhianat. Salah satu pemimpin domain, Guen, di belakang Chen Tianqi melangkah maju sambil mencibir, Huang Xiaolong, Peach Blossom Si, dan pemimpin domain Lembah Harmoni dibunuh olehmu, kan? Sebagai murid gerbang Asura, membunuh saudara-saudara dari sekte yang sama, tahukah kau kejahatanmu? Berlututlah dan mintalah belas kasihan dari penguasa Chen. Ekspresi Huang Xiaolong menjadi muram, karena itu pilihanmu, maka kalian semua bisa pergi ke neraka. Chen Tianqi tertawa terbahak-bahak, berani sekali. Huang Xiaolong, apakah kau pikir kau adalah seorang master alam dewa? Guen dan pemimpin domain lainnya tertawa terbahak-bahak. Meskipun Huang Xiaolong memiliki skarab mayat racun, para ahli dari Dewa Templar memiliki zirah naga ilahi. Oleh karena itu, dalam pandangan Chen Tianqi dan para pemimpin domain gerbang Asura, skarab mayat racun milik Huang Xiaolong telah kehilangan daya mematikannya. Pada saat ini, suara Lil Tian terdengar, kakak, bolehkah aku bertarung nanti? Huang Xiaolong tertegun, lalu senyum cemerlang muncul di wajahnya, kamu bisa. Nanti, saat kamu bertarung, pukul sekeras yang kamu bisa. Lil Tian sangat gembira menerima izin dari Huang Xiaolong dan menganggukkan kepala kecilnya dengan serius, baiklah, aku akan menggunakan seluruh energiku seolah-olah ada yang merampok susu dariku. Huang Xiaolong terkekeh. Kemudian, teriakan rendah Li Molin terdengar, sosoknya berkedip-kedip menjadi kabur. Ketika dia muncul, ada pedang biru panjang di tangannya, diarahkan langsung ke Huang Xiaolong. Pedang panjang berwarna biru itu memancarkan tirai cahaya biru, niat pedang tajam meledak ke empat arah. Tidak diragukan lagi bahwa pedang panjang berwarna biru ini adalah senjata dewa. Kali ini, para Dewa Templar bertekad untuk membunuh Huang Xiaolong dengan segala cara.
Itulah sebabnya, mereka tidak hanya mengeluarkan benang ulat sutra emas spiritual yang langka, tetapi ke-15 tetua Dewa Templar yang hadir juga dilengkapi dengan senjata ilahi seperti milik Limolin. Hampir pada saat yang sama, Limolin menyerang Huang Xiaolong. Liu Yang dan para tetua Templar Dewa lainnya juga bertindak, melancarkan serangan mereka ke arah Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu. Senyum dingin melintas di wajah Chen Tianqi saat menyaksikan kejadian yang terjadi. Ini adalah sesuatu yang telah disetujui sebelumnya antara dia dan Dewa Templar, mereka akan menyelesaikan masalah Huang Xiaolong dan kelompoknya. Namun, tentu saja, dia juga menjanjikan banyak hal baik kepada Dewa Templar. Karena deitis Templar juga punya rencana untuk berekspansi ke benua Starcloud. Kerjasama Gerbang Asura dengan Dewa Templar memberikan keuntungan bagi berdirinya Dewa Templar di benua Starcloud. Tepat saat serangan Limolin hendak mengenai Huang Xiaolong dan Lil Tian tiba-tiba menghilang dari pandangan. Sementara awan hitam muncul di udara entah dari mana. Skarab mayat beracun. Salah satu Dewa Templar berwajah pucat pasi, berseru keras. Semua orang langsung waspada. Mengapa ada begitu banyak skarab mayat beracun? Bukankah pesan itu mengatakan bahwa hanya ada 10.000? Liu yang menatap awan hitam besar yang terbentuk oleh skarab mayat beracun dengan kaget. Menurut informasi mereka, jumlah skarab mayat beracun yang ditundukkan Huang Xiaolong tidak lebih dari 10.000. Namun, kawanan skarab mayat beracun hitam itu tidak hanya 20.000, tetapi setidaknya 30.000. Jumlah itu juga membuat Limolin ketakutan, tetapi seringai dingin segera terdengar darinya, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, kita mengenakan Divine Dragon Armor dan memiliki senjata ilahi di tangan kita. Membunuh Poison Core Scarab ini akan mudah. Dia melambaikan pedang panjang biru di tangannya ke awan Poison Core Scarab untuk menunjukkannya kepada semua orang. Zeng, suara tajam terdengar. Akan tetapi, sedetik kemudian, wajah Limolin berubah tidak mengenakan, karena skarab mayat beracun yang dipotong oleh pedang panjang biru miliknya tidak terbelah menjadi dua. Apa yang terjadi? Kekuatan skarab mayat racun ini benar-benar mencapai tingkat yang mengerikan, bahkan senjata dewa pun tidak dapat membunuh mereka. Liu Yang dan yang lainnya tampak sama muramnya, mengalami hasil yang sama seperti Limolin. Limolin mengayunkan pedang panjang birunya sekali lagi, dan tirai biru pedang itu menebas angkasa, membuat lebih dari selusin skarab mayat beracun jatuh ke udara. Namun, beberapa saat kemudian, serangga-serangga itu mengepakkan sayap mereka dan terbang lagi, terus menyerang. Mustahil. Bagaimana pertahanan skarab mayat racun ini bisa mengerikan? Jerit Limolin. Baru pada saat inilah siluet Huang Xiaolong dan Lil Tian muncul lagi. Huang Xiaolong melihat sekeliling, mencibir, aku lupa memberitahumu, skarab mayat racun ini benar-benar dapat berevolusi. Dalam beberapa bulan terakhir, untuk mendorong evolusi skarab mayat racun, dia bahkan mengeluarkan beberapa kristal darah naga yang dia kumpulkan dari reruntuhan klan naga kuno untuk memberi mereka makan. Huang Xiaolong menyadari bahwa setelah menelan kristal darah naga itu, evolusinya berjalan lebih cepat dibandingkan dengan hanya memakan mayat ahli alam suci beberapa kali lipat. Pada akhirnya, Huang Xiaolong bahkan mengeluarkan pil naga ilahi untuk memberi makan skarab mayat beracun ini. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah menghabiskan lebih dari 300 keping kristal darah naga Huang Xiaolong dan 100 pelet naga ilahi. Mereka bisa berevolusi. Limolin, Liu Yang, dan semua orang yang mendengarnya menjadi pucat pasi. Termasuk Chen Tianqi dan kelompok pemimpin domain Asuras Gate, mereka tidak pernah menyangka bahwa skarab mayat racun ini dapat berevolusi, dan pertahanan mereka dapat ditingkatkan ke tingkat yang mengerikan ini.